setiap tahun itu, setiap kemarau, pasti terbakar. Jadi di tahun-tahun yang sebelumnya itu PAP, SBH, BMH itu pasti terbakar. Dan yang saya ingat pasti karena saya sebagai korban kebakaran, jadi 2023 Oktober itu pun juga terbakar. PT BAP, PT SBA, dan PT BMH merupakan perusahaan kebun kayu yang menjadi pemasok jangka panjang industri bubur kertas Grup Sinarmas. Pada dekade yang lalu, Sinarmas dan perusahaan pemasoknya terhubung dengan kebakaran hutan dan lahan gambut terbesar di Sumatera. Greenpeace Indonesia menemukan dalam waktu 2015 hingga 2019 ada 314.200.000 hektar area terbakar di lahan gambut yang dikeringkan perusahaan untuk kebun kayu. Sekitar 80% area terbakar ditemukan di konsesi ketiga perusahaan tersebut. Selama 2015 hingga 2023, Sinarmas mendapat pendanaan hingga 41 miliar dolar Amerika dari lembaga-lembaga pembiayaan global di Indonesia, Cina, Malaysia, Jepang, Britania Raya, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Saat perusahaan mendapat kucuran dana besar, warga di sekitar konsesi pemasok Sinarmas harus menanggung dampak karhutla dan kabut asap. Pada Oktober 2023, kebakaran hutan membuat Jai harus kehilangan rumah walet miliknya. Terpisahkan kanal, rumah walet Jai ini terletak di dekat konsesi PT Bumi Mekar Hijau, perusahaan pemasok Sinarmas. Jadi perumahan walet Kak Jai ini terbakar. Habis yang walet yang tidak jauh dari pos pemantau kebakaran PT BMH. Iya sih kalau memangnya bukan di dalam konsesi, tapi ini kan di dekat pos pemantau kebakaran yang mana operasional atau peralatan yang cukup, yang sangat memadai. Kok kenapa sih walet saya bisa terbakar dengan adanya kapasitas orang yang cukup banyak, sehingga dengan inilah salah satunya BMH ini saya anggap korporasi yang tidak bertanggung jawab. Sementara pemicu kebakaran itu walaupun ini di luar atau di perbatasan, karena adanya kekeringan lahan gambut yang berulah dari kanal-kanal mereka itu. Jadi sebenarnya wilayah ini sudah terbakar di 10 Oktober. 7 Oktober sih kebakaran, bukan 10 Oktober. 7 Oktober itu di tanggal 8 kita pulang, tanggal 9 itu hujan. Di sini hujan. Di 10 hari dari situ, 17 Oktober, terjadi kebakaran lagi. Tapi Kak, terjadi kebakaran itu tidak terekspos dan tidak terpublikasi karena wilayah tersebut ini sudah terbakar, bukan terjadi kebakaran. Walet Kak Jai yang terbakar. Walet Kak Jai terbakar. Dan itu pun menurut Kak Jai aneh. Kok di wilayah yang sudah terbakar semua waletnya masih terbakar. Sementara masih banyak penjagaan yang ketat oleh pihak-pihak BMH. Yang paling istilahnya menyakitkan Kak Jai kesini tuh rencananya sih mau panen. Kita mau panen pas mungkin jam 4:30 kita sampai sini naik motor, kok walet sudah nggak ada, sudah rata dengan tanah. Jai menghabiskan 75 juta rupiah untuk membangun rumah waletnya.
Uang tersebut berasal dari hasil arisan. Kendati rumah walet itu sudah habis terbakar, Jai masih harus membayar iuran saban pekan hingga 2 tahun mendatang. Jai telah membangun rumah walet anyar sebagai bentuk perlawanan untuk mempertahankan ruang hidup warga Desa Lebung Itam. Namun, perjuangan Jai tak berhenti di sana. Bersama warga Sumatera Selatan lainnya, ia menggugat PT BMH, PT SBA Wood Industries, dan PT BAP ke Pengadilan Negeri Palembang pada 29 Agustus 2024. Jika kita menjadi penggugat, harapan supaya perusahaan ini diberikan suatu peringatan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini merupakan bentuk kesalahan yang memicu kerusakan pada sebuah lingkungan yang menimbulkan kebakaran sehingga menjadi kabut asap yang berkepanjangan. Jadi kami berusaha untuk supaya mengingatkan baik dari pihak pemerintah, pihak korporasi agar mereka lebih memperhatikan ruang hidup masyarakat.